Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu dan bapak, khususnya para CGP di kelas 10055, perkenankan saya membuat tutorial khususnya untuk tips bagaimana menyusun tugas di tahapan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi, khususnya di modul 1.1 yang mestinya segera kita susun unggahannya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 ini nantinya durasi waktu pengerjaannya 2 jam pelajaran atau 90 menit secara mandiri modanya, kemudian dengan tujuan pembelajaran khusus bahwa peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu calon guru penggerak diharapkan untuk memperhatikan bahwa pada fase ini Anda diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 dan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah Anda pelajari. Koneksi berarti ada hubungan dari paling awal sampai paling akhir. Mohon diperhatikan instruksi tugasnya bahwa Ibu Bapak CGP 1, tinjaulah kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, ruang terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Yang kedua, buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Anda pelajari dalam modul ini, yaitu modul 1.1. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang Anda peroleh dalam modul ini dan perubahan diri yang Anda alami, dan akan Anda praktikkan di sekolah dan kelas Anda. Perubahan yang Anda alami dan akan Anda praktikkan di sekolah dan kelas Anda. Mohon maaf kalau ada salah cetak. Yang keempat, ceritakan, artinya konstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan sekolah Ibu Bapak sekalian. Yang kelima, kesimpulan dan refleksi disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreatif Bapak Ibu sekalian sebagai CGP, dengan contoh media yang dapat dibuat bisa berupa artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, presentasi infografis, artikel dalam blog, dan lain sebagainya. Yang keenam, bahwa dari tugas ini unggah media informasi yang telah dibuat di Google Drive atau YouTube Anda. Unggahlah media informasi yang telah dibuat ke Google Drive atau YouTube Anda, dan jangan lupa untuk mengklik bagian atau share agar bisa diakses oleh fasilitator. Kemudian kirimkan tautan media yang telah diunggah tadi di kolom online tag daring yang telah disediakan.
Apa yang menjadi pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan? Silahkan diperhatikan bahwa pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nomor 1 adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Kemudian nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda sebagai guru tentunya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KAD. Sedangkan petunjuk pengiriman tugas panjenengan selaku CGP nanti dalam format, jika dalam bentuk presentasi, dokumen, image, silahkan simpan dalam format PDF. Sekali lagi, jika dalam bentuk presentasi, dokumen atau image, silahkan disimpan dalam format PDF. Atau jika tugas dalam bentuk video, silahkan simpan di akun YouTube Bapak Ibu dengan setting unlisted. Nanti disetting di YouTube-nya unlisted. Selamat untuk berkarya. Kita juga punya kesempatan, silahkan bisa menyimak sebagai bentuk referensi contoh unggahan tugas dari teman-teman kita yang sudah di tahapan ini sudah mengunggahnya, dan tahapan karya itu sudah standar, sangat baik dan lengkap. Standar dan sangat baik dan lengkap. Maksudnya angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bumiayu. Pada video kali ini saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan dua pembimbing hebat saya. Pertama adalah Bapak Juwari SPDMA sebagai fasilitator dan Ibu Safrina Rahmawati SPD MPD sebagai pengajar praktik. Hasil refleksi yang saya lakukan bahwasanya pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara tidaklah sama. Pengajaran itu adalah bagian kecil dari pendidikan. Untuk lebih jelasnya, secara definisi, pengajaran adalah proses penyampaian ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada murid. Tujuan dari pembelajaran adalah untuk membantu murid dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Adapun definisi dari pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia yang merdeka lahir dan batin, berbudi pekerti luhur, dan memiliki pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan berfokus pada pengembangan diri anak secara menyeluruh, sedangkan pengajaran berfokus pada transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya kira pembelajaran itu hanya transfer materi saja, lebih mengutamakan ketuntasan penyampaian materi saja daripada melihat potensi, karakteristik, minat siswa secara mendalam dan lebih jauh lagi. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya fokus kepada materi saja, tapi luput dari memahamkan siswa terhadap materi yang saya jelaskan. Kemudian, saya juga hanya fokus menilai, tapi luput dari membuat rencana tindak lanjut.
Sebelum mempelajari modul 1.1, saya dalam keseharian hanya fokus memerintahkan kepada murid, memerintahkan PR, memerintahkan mengerjakan tugas, tapi luput untuk menuntun bagaimana mengerjakan tugas dan bagaimana mengerjakan PR dengan baik. Setelah mempelajari modul 1.1, akhirnya saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam pemikiran dan praktek pembelajaran yang saya lakukan di sekolah selama ini. Pembelajaran yang dilakukan sudah seharusnya tidak sebatas pada transfer materi saja, akan tetapi lebih dari itu, pembelajaran juga transfer berbagai aspek lainnya seperti transfer nilai, budaya, etika, dan juga budi pekerti. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwasanya pembelajaran seharusnya jangan sekedar mengejar ketuntasan materi, tapi lebih dari itu, pembelajaran seharusnya memperhatikan aspek dalam pemahaman siswa. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari pembelajaran seharusnya jangan hanya fokus kepada mengasah kemampuan kognitif, akan tetapi kemampuan afektif, psikomotorik juga harus diasah dengan baik. Juga, seorang guru harus dapat mengasah kemampuan aspek yang lainnya seperti aspek emosional, sosial, dan lebih dari itu adalah aspek spiritual. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami pentingnya untuk melakukan pembelajaran yang menuntun, bukan pembelajaran yang menuntut. Yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya berusaha untuk mendesain pembelajaran yang interaktif dan menarik serta siswa untuk berperan, juga pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Harapannya dengan pembelajaran ini siswa akan lebih antusias dan tujuan pembelajaran dan pendidikan akan mudah tercapai. Yang kedua adalah mendesain pembelajaran yang dapat mengembangkan pada aspek multiple intelligency. Sudah seyogyanya pendidikan yang kita lakukan tidak hanya mengasah satu aspek saja atau berfokus pada satu aspek yaitu kognitif, akan tetapi terdapat banyak kecerdasan lainnya yang juga harus diasah dan dikembangkan menjadi potensi unik siswa. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad ke-21. Di antaranya adalah keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara terkait dengan relevansi terhadap zaman atau sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian yang keempat, pembelajaran harus dilakukan dengan cara menuntun, bukan lagi menuntut. Dengan pembelajaran yang menuntun, tujuan utamanya adalah agar potensi besar siswa, potensi yang dimiliki siswa itu bisa keluar secara maksimal. Kemudian yang terakhir, sebagai seorang guru, saya berusaha menjadi pribadi yang baik agar dapat diteladani oleh siswa, menjadi teladan untuk semua siswa, baik aspek karakter, kepribadian, sosial, maupun yang lainnya. Ini sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, atau yang depan memberikan contoh, demi terciptanya generasi yang memiliki budi luhur, akhlakul karimah, dan kepribadian yang baik. Terakhir, mengajar berarti selalu belajar. Sebagai seorang pengajar, tidak boleh anti terhadap belajar, dan belajar, agar sebagai seorang guru bisa memaksimalkan potensi siswa secara baik. Semoga menginspirasi.
Demikian pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mempresentasikan modul 1.1. 1.1 A8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi diri. Saya sebagai seorang guru, sebelum saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya selalu percaya bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik. Saya selalu berusaha untuk mengenal baik setiap murid-murid saya, memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mencari cara untuk membantu mereka berkembang secara personal dan akademis. Saya percaya bahwa pembelajaran haruslah menyenangkan dan menginspirasi agar setiap murid merasa termotivasi untuk belajar. Saya selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana murid-murid saya merasa nyaman ketika bertanya, berekspresi, dan berusaha mencapai potensinya. Sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya juga meyakini bahwa pendidikan bukan hanya tentang penguasaan materi pelajaran saja, tetapi juga tentang bentuk karakter, kepribadian, serta keterampilan sosial murid-murid saya. Setiap murid adalah individu yang berharga, dan saya berkomitmen untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan cara yang terbaik. Dalam membentuk karakter, kepribadian, dan keterampilan sosial murid, salah satu hal penting adalah memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan yang baik sebagai guru. Saya selalu percaya bahwa pendidikan karakter dan kepribadian bisa ditanamkan melalui keteladanan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial proyek kolaboratif dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial. Misalnya, melibatkan mereka dalam proyek yang membutuhkan kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan seperti proyek bantuan sosial atau kegiatan sukarela. Menumbuhkan nilai-nilai positif seperti kerjasama, rasa empati, ketekunan, dan tanggung jawab juga merupakan bagian penting dalam membentuk sebuah karakter. Saya selalu berusaha menciptakan lingkungan di mana murid merasa didengar, dihargai, dan didukung dalam proses pertumbuhan mereka. Baik Bapak Ibu, setelah saya mempelajari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya mengalami banyak perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya. Saya menjadi lebih menyadari bahwa pentingnya pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga mengembangkan karakter dan potensi individu murid-murid saya. Saya juga mulai memahami nilai kesetaraan dan dalam pendidikan, di mana setiap murid memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya. Dalam hal ini, membuat saya lebih peduli terhadap inklusi dan mendukung akses pendidikan bagi semua kalangan. Selain itu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan pentingnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Saya mulai lebih aktif berkolaborasi dengan orang tua murid dan memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas di sekitarnya. Semua perubahan ini membuat saya merasa lebih terhubung dengan nilai-nilai pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih baik dan berdaya. Kemudian, filosofi tersebut benar-benar memberi saya
wawasan yang lebih luas lagi tentang pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat. Saya selalu terinspirasi oleh semangat dan filosofi luhur Ki Hajar Dewantara. Pendidikan holistik tidak hanya membentuk akademis, tetapi juga membentuk karakter dan mengembangkan potensi individu, sehingga setiap orang dapat menjadi pribadi yang kuat. Komitmen dan kontribusi positif dalam masyarakat ini sungguh sangat penting dalam perkembangan generasi mendatang. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara? Baik, setelah mempelajari filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya dapat menerapkan nilai-nilai tersebut kepada murid-murid saya. Ki Hajar Dewantara mengedepankan konsep pendidikan yang menghormati individualisme dan potensi unik setiap murid. Saya dapat menerapkan pendekatan ini dengan memahami dan mendukung perkembangan serta minat khusus masing-masing murid saya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga mendorong kita untuk kebebasan dalam pendidikan. Saya dapat memfasilitasi lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk berekspresi, bertanya, dan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Menginspirasi murid untuk mewujudkan potensi penuh mereka adalah salah satu cara untuk menerapkan filosofi pendidikan nasional yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, maka kita bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan memberdaya murid-murid kita. Memfasilitasi lingkungan belajar yang memungkinkan murid untuk berekspresi, bertanya, dan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami, SMP Negeri 2 Losari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, memfasilitasi murid-murid kami dengan adanya lapangan futsal untuk mengekspresikan prestasi mereka dalam olahraga, lapangan basket, lapangan voli. Kemudian untuk mengekspresikan mereka dalam pengembangan IT, kami juga menyiapkan lab komputer yang bisa diakses tidak hanya pada jam pelajaran saja, tetapi pada saat jam kosong, ketika mereka ingin browsing sesuatu, bisa digunakan lab komputer tersebut. Lalu untuk pengembangan literasi, kami juga memiliki perpustakaan yang sudah lengkap untuk literasi teks buku bacaannya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Kalau pilih baju jangan bimbang. Perhatikan saja nominal yang tersemat. Ilmu beserta iman harus seimbang, supaya yang didapat bisa bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Jika ada ketidaksempurnaan, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.